Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Juni BRC Tungkir, Rosita, Taufik Pratama Putra, saya sendiri, dan Umuher. Definisi Sustainable Finance. Sustainable financing merupakan keuangan berkelanjutan yang melibatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sustainable finance atau keuangan berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan dari sektor jasa keuangan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Jadi, Sustainable Finance merupakan sebuah pendekatan baru yang mempertimbangkan faktor lingkungan atau perubahan iklim dan faktor sosial yang dapat meningkatkan risiko keuangan bagi lembaga-lembaga keuangan. Keuangan berkelanjutan biasa juga digambarkan sebagai sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara konseptual, terdapat beberapa konsepsi tentang keuangan berkelanjutan ini, yaitu pertama, dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang kedua, penyediaan pembiayaan untuk investasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Yang ketiga, sistem keuangan yang memperhitungkan semua risiko dan imbal hasil dari keseimbangan sudut pandang keuangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berperan penting dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, teori. Di dalam teori, penelitian di bidang ekonomi dan keuangan Islam telah berkembang pesat sejak pertengahan dekade terakhir. Hal ini mencerminkan pertumbuhan praktis dari area tersebut, dengan aset yang dikelola saat ini sekitar 1,7 triliun EY 2016. Dalam hal penelitian kami mengidentifikasi sekitar 1.500 artikel penelitian dalam dominan ini yang diterbitkan sejak 1979, dengan sebagian besar diterbitkan dalam dekade terakhir. Lanjutannya, pembangunan dan kebijakan ekonomi adalah topik inti ekonomi Islam, terutama mengingat bahwa sebagian besar ekonomi Islam berkembang pada level fundamental, Qarduri dan Al-Sakran pada tahun 2001, menjelaskan bagaimana adopsi hukum Islam secara teoritis mempengaruhi ekonomi politik. Qarduri 2018 mengadopsi pendekatan ontologis dan epistemologis untuk memodelkan pengembangan sistem transmisi moneter yang sejalan dengan prinsip fundamental Islam. Dengan ekonomi dan keuangan Islam merujuk pada praktik ekonomi dan keuangan yang diinformasikan oleh hukum dan prinsip Islam atau syariah. Ini terutama melibatkan tidak membebankan bunga atau riba, tetapi lebih menyukai pembagian keuntungan dan kerugian, mudharabah dan musyarakah, serta melarang investasi dalam jenis bisnis tertentu. Selanjutnya, kondisi perekonomian. Topik ini berfokus pada dampak ekonomi Islam terhadap pertumbuhan dan kinerja ekonomi. Melihat pertama pada pertumbuhan ekonomi, kita melihat analisis konvensional dan Anaman 2004 yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Brunei, negara yang diatur dengan prinsip hukum Islam. Smoui dan Neci 2017 berkonsentrasi pada faktor pertumbuhan ekonomi Islam tertentu.
Dampak pembiayaan defisit pemerintah dan investasi modal melalui penerbit sertifikat keuangan sukuk. Mereka menunjukkan hubungan yang kuat antara penerbit sukuk dan pertumbuhan ekonomi yang di semua negara penerbit sukuk selama periode 1995 sampai 2015. Argumen untuk hubungan ini menarik, membuat kasus bahwa penerbitan sukuk mengurangi eksklusi keuangan melalui penyediaan produk keuangan yang dapat diinvestasikan umat Islam sesuai dengan keyakinan mereka, dan dengan demikian meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi pemerintah. Pasar sukuk sangat penting bagi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya yang harus menginvestasikan simpanan klien mereka dengan cara sesuai syariah. Khusus pada kebijakan moneter, Solarin 2018 meneliti determinan simpanan perbankan syariah di Malaysia sebagai bagian dari investigasi stabilitas sistem perbankan. Mereka menunjukkan bagaimana simpanan didorong oleh faktor ekonomi konvensional seperti produksi, industri, dan imbal hasil yang ditawarkan. Eksplorasi komprehensif tentang kebijakan moneter di negara-negara mayoritas Muslim disajikan dalam buku karya Hossein 2015. Penggunaan emas adalah bidang minat lainnya. Karena dua alasan. Pertama, emas adalah komoditas yang sesuai dengan syariah, dan kedua, beberapa panggilan untuk dukungan emas mata uang untuk menghindari sifat mata uang, sifat yang sebagian spekulatif tanpa kekayaan komoditas yang mendasari untuk mendukung nilainya, atau Kayet dan Hasan 2011. Mengingat kerentanan khusus negara berkembang terhadap krisis keuangan dan pengalaman krisis keuangan global di dekade terakhir, badan penelitian lain telah berfokus pada seberapa kuat ekonomi Islam untuk menangani krisis ekonomi. Dewan Daru DDK 2014 meneliti pergerakan bersama pasar di pasar ekuiditas Islam dan arus utama di berbagai wilayah. Mereka menemukan bukti penularan selama krisis besar, dan sementara pasar Islam menunjukkan paparan krisis yang berkurang karena efek leverage yang rendah, sifat portofolio mereka yang kurang terdiversifikasi meningkatkan kerentanan. Slide selanjutnya, tata kelola perusahaan. Tujuan SBB adalah untuk meninjau semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh institusi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Molla dan Zaman 2015 menyelidiki pengaruh SBB dan struktur dewan terhadap kinerja bank syariah. SBB mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja ketika mereka memiliki peran pengawasan. Efek yang sama bagaimanapun tidak hadir ketika dewan hanya memiliki peran penasehat. Oleh karena itu, dampak positif membutuhkan dewan pengawas memberikan wewenang yang cukup untuk mempengaruhi organisasi. Garas 2012 mengeksplorasi kinerja SBB secara lebih rinci dan mengidentifikasi sejumlah potensi konflik kepentingan kritis yang harus ditangani di setiap perusahaan yang mengadopsi struktur seperti itu. Malin DKK 2014 mengsurvei bank syariah tentang strategi CSR umum mereka dan melihat apakah ini berhubungan dengan kinerja keuangan. Mereka menemukan kepatuhan yang baik terhadap CSR secara umum. Hal ini menunjukkan perlunya dialog yang lebih besar antara organisasi Islam dan pemangku kepentingan mengenai harapan mereka tata kelola perusahaan bank syariah. Slide selanjutnya, kesimpulan. Sustainable Financial adalah keuangan berkelanjutan mengacu pada proses mempertimbangkan lingkungan, sosial, dan tata kelola
ESG ketika membuat keputusan investasi di sektor keuangan yang mempengaruhi pada investasi jangka panjang dalam kegiatan dan proyek ekonomi berkelanjutan. Terdapat beberapa intem seperti OJK yang berperan penting bagi keuangan berkelanjutan dengan penerapan beberapa metode dari teori yang sudah disampaikan dengan dikaitkannya permasalahan perekonomian Islam yang jauh tertinggi dari perkembangan keuangan Islam. Kami menyusun topik inti penelitian ekonomi dan keuangan Islam dan menunjukkan sebagai bidang penelitian yang dinamis yang berusaha menjangkau seluruh spektrum ekonomi dan keuangan.